Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Auditing 2 ingin mempresentasikan tentang menyelesaikan audit. Dengan saya sendiri Pancastia dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Natalia Silalahi dan Ananda Leo Renaldi. Pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Melaksanakan prosedur untuk memahami pengendalian yang berkaitan dengan tujuan, penyajian, dan pengungkapan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Lalu melakukan uji pengendalian dan hubungan dengan pengungkapan ketika penilaian awal atas risiko pengendalian berada di bawah maksimum. Lalu melakukan prosedur substantif, prosedur untuk tujuan penyajian dan pengungkapan diintegrasikan dengan pengujian auditor atas tujuan audit terkait transaksi dan tujuan audit terkait saldo. Review kewajiban kontingensi dan komitmen. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran di masa mendatang kepada pihak luar atau penurunan nilai aset yang dihasilkan dari kondisi sekarang. Yang kedua, terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran atau penurunan nilai di masa mendatang. Dan yang ketiga, hasil akan diperoleh dari kejadian masa yang akan datang. Di sini ada mereview peristiwa kemudian. Review peristiwa kemudian ini dibagi menjadi dua, yaitu review peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Lalu ada mereview peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan, namun memerlukan pengungkapan. Nah, untuk mengumpulkan bukti akhir, kita memerlukan tahapan diantaranya adalah mengevaluasi asumsi going concern, lalu membaca informasi lain dari laporan tahunan, melakukan prosedur analisis akhir, serta memperoleh surat presentasi dari manajemen, dan yang terakhir ada mempertimbangkan informasi yang menemani laporan keuangan dasar. Mengevaluasi audit. Setelah melaksanakan semua prosedur audit dalam setiap bidang audit, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian, serta mengumpulkan bukti akhir, auditor harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan. Pada akhirnya, auditor harus memutuskan apakah bukti audit yang tepat yang mencukupi telah dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan bahwa laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, yang diterapkan atas dasar konsisten dan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menerbitkan laporan audit. Auditor harus menunggu untuk memutuskan jenis laporan audit yang tepat yang akan diterbitkan hingga semua bukti telah terkumpul dan dievaluasi, termasuk semua langkah penyelesaian audit yang telah dibahas. Mengingat laporan audit merupakan satu-satunya hal yang ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit, dan konsekuensi dari menerbitkan laporan audit yang tidak benar dapat sangat berat, maka penting untuk menerbitkan laporan audit yang benar. Kemudian dalam penyelesaian audit juga ada yang dinamakan dokumentasi audit. Jadi dokumen audit adalah catatan utama auditor dari pekerjaan yang dilakukan dan merupakan dasar bagi kesimpulan dalam laporan keuangan. Catatan utama dari prosedur audit yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor dalam perikatan, maka isi dokumentasi audit harus memperlihatkan bagaimana audit mematuhi standar audit dan standar praktik profesional terkait. Kemudian mendukung dasar bagi kesimpulan auditor berkaitan dengan setiap asersi laporan keuangan yang material. Yang ketiga, memperlihatkan bahwa catatan akuntansi yang mendasari sama atau telah direkonsiliasikan dengan laporan keuangan. Selanjutnya, ada surat representasi manajemen. Surat representasi manajemen atau Management Representation Letter adalah surat yang ditujukan kepada auditor, ditandatangani oleh direksi dan kepala keuangan klien. Jadi surat representasi manajemen ini merupakan tahap dari pengumpulan bahan bukti akhir, yaitu tahapnya itu memperoleh surat representasi manajemen. Tujuannya itu
Yang pertama, untuk menekankan kepada manajemen bahwa mereka bertanggung jawab atas penilaian laporan keuangan. Kemudian mengingatkan manajemen atas potensi salah saji atau hal yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan. Misalnya jika surat representasi memasukkan referensi aset yang dijaminkan atau kewajiban kontingensi, maka manajemen yang jujur akan diingatkan atas kesalahan yang tak disengaja terhadap pengungkapan laporan keuangan secara memadai, yang akan membantu memenuhi kelengkapan tujuan penyajian dan pengungkapannya. Selanjutnya ada berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Jadi tahapannya itu yang pertama mengkomunikasikan kecurangan dan tindakan ilegal. Tujuan komunikasinya adalah membantu komite audit dalam melakukan tugas pengawasan atas laporan keuangan yang dapat diandalkan. Selanjutnya mengkomunikasikan definisi pengendalian internal. Auditor harus menyampaikan secara tertulis perihal kurangnya pengendalian internal dan kelemahan material dalam perancangan atau pengoperasian pengendalian internal kepada pihak yang berhak. Kemudian komunikasi lain dengan komite audit. Tujuan dari komunikasi ini adalah komite audit dan pihak lain dan pihak yang berhak tetap memperoleh informasi yang relevan dan signifikan mengenai laporan keuangan atau proses pelaporan keuangan dan memberikan kesempatan kepada komite audit untuk mengkomunikasikan persoalan penting dengan auditor. Ada 4 tujuan utamanya, yaitu yang pertama untuk mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua, menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit. Dan yang ketiga, untuk menyediakan pihak yang berhak atas temuan signifikan selama audit. Yang keempat, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang berhak. Selanjutnya, tahapnya itu ada surat manajemen. Surat manajemen ditujukan untuk menginformasikan kepada klien mengenai rekomendasi KAP atau kantor akuntan publik guna meningkatkan bisnis klien. Rekomendasi biasanya berfokus pada efisiensi pengoperasian perusahaan. Surat manajemen merupakan suatu opsi dan ditujukan untuk membantu klien dalam mengoperasikan bisnisnya lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa kemudian akan berakhir pada tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan. Auditor tidak lagi bertanggung jawab mencari fakta-fakta lebih lanjut. Tetapi jika menemukan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan dinyatakan secara salah, maka harus mengoreksinya. Jika auditor menemukan bahwa laporan keuangan ternyata menyesatkan setelah diterbitkan, tindakan yang harus ditempuh adalah meminta klien untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah direvisi, yang mencantumkan penjelasan mengenai alasan revisi tersebut. Sekian presentasi kami mengenai penyelesaian audit. Mohon maaf jika ada perkataan atau pengucapan yang salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.